Saya masuk ke bekas RSK Tayu, dan ada yang tidak pernah pergi dari sana. Nama saya tidak perlu disebutkan. Yang jelas, apa yang akan saya ceritakan ini benar-benar saya alami sendiri. Dan sejak malam itu, saya tidak pernah lagi berani melewati RSK Tayu saat maghrib. Malam itu saya cuma berniat membuktikan satu hal. Apakah cerita tentang bekas RSK Tayu itu benar atau hanya karangan orang? Tapi baru 5 menit saya berdiri di depan pintunya, napas saya sudah terasa berat, seperti ada yang mengawasi dari balik dinding gelap. Tiba-tiba, terdengar suara pelan memanggil nama saya, padahal saya datang sendirian. Dan sejak langkah pertama masuk ke dalam, saya sadar, saya bukan tamu, saya dipanggil. Rekaman dimulai pukul 21.17 WIB. Lokasi berada di bekas RSK Tayu, bangunan yang sudah lama tidak beroperasi dan dibiarkan kosong tanpa penjagaan resmi. Dari luar, tidak ada tanda aktivitas, lampu mati total, hanya suara serangga malam dan angin yang masuk lewat jendela pecah. Menurut warga sekitar, rumah sakit ini ditutup mendadak. Tidak ada proses pemindahan yang jelas. Beberapa peralatan medis masih tertinggal di dalam. Sejak saat itu, lokasi ini dikenal angker dan dihindari, terutama setelah maghrib. Saat saya berdiri di depan pintu utama, suhu udara terasa berbeda, lebih dingin dibanding area sekitar. Kamera menangkap embun tipis di lantai, meskipun malam ini tidak hujan. Begitu pintu dibuka, terdengar suara besi bergesekan. Lorong utama terlihat panjang dan gelap. Di dinding masih ada papan petunjuk ruang rawat inap. Beberapa pintu kamar terbuka setengah, seolah terakhir kali ditinggalkan dengan tergesa-gesa. Di menit keempat rekaman, terdengar suara samar seperti batuk pelan dari arah dalam. Kamera tidak menangkap siapapun. Namun, sejak saat itu, suasana mulai berubah. Udara semakin berat, dan perasaan tidak nyaman mulai muncul, tanpa alasan yang jelas. Dokumentasi dilanjutkan. Menit ke-12 rekaman. Saya melangkah lebih dalam ke lorong sayap kanan. Area yang menurut peta lama merupakan ruang rawat inap dan UGD lama. Kamera tetap menyala. Tidak ada cut. Tidak ada edit. Beberapa pintu kamar terkunci, tapi anehnya tidak menggunakan gembok. Seolah dari awal memang tidak pernah dimaksudkan untuk dibuka lagi. Di salah satu pintu tertulis nomor kamar yang sudah hampir terhapus. Catnya mengelupas, namun bekas goresan di sekeliling gagang pintu terlihat masih jelas, seperti bekas dicakar dari dalam. Di menit ke-15, kamera menangkap sesuatu yang tidak saya sadari saat itu. Saat saya menyorot lantai, terlihat bekas roda ranjang rumah sakit. Jelas, lurus dan berakhir tepat di depan tembok buntu. Tidak ada pintu, tidak ada akses kemanapun. Jejak itu berhenti begitu saja. Saya berhenti cukup lama di titik tersebut. Suara di sekitar mendadak sunyi. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin. Hanya suara nafas saya sendiri yang terdengar terlalu keras di mikrofon. Beberapa detik kemudian terdengar suara benda jatuh dari arah lantai atas. Kamera mengarah ke tangga darurat. Anak tangganya berkarat dan sebagian sudah runtuh. Secara logika, tidak mungkin ada orang di atas sana. Namun di menit ke-18, terdengar langkah kaki pelan. Bukan berlari, bukan menyeret, tapi langkah teratur. Seolah seseorang berjalan dengan sangat hati-hati. Saya memanggil. Tidak ada jawaban. Saat kamera dinaikkan ke arah lorong belakang, fokus sempat goyah. Dalam satu frame, hanya sepersekian detik, terlihat bayangan melintas di ujung lorong. Terlalu cepat untuk dikenali, tapi terlalu nyata untuk diabaikan. Yang membuat saya merinding adalah ini. Kamera tidak rusak. Tidak ada gangguan sinyal. Rekaman tetap berjalan normal. Seolah apapun yang ada di dalam RSK Tayu tidak keberatan untuk direkam. Dokumentasi dilanjutkan ke lantai 2. Dan sejak titik ini, saya mulai merasakan satu hal yang tidak bisa dijelaskan kamera manapun. Saya tidak lagi sendirian. Menit ke-24 rekaman. Saya sudah berada di lantai 2.
Akses tangga darurat yang saya gunakan sebelumnya tidak runtuh seperti yang terlihat dari bawah. Anak tangganya berdebu tebal, tapi ada bekas pijakan kaki yang masih baru. Jejaknya mengarah ke lorong utama lantai ini. Kamera merekam deretan kamar dengan pintu terbuka. Tirai pembatas tempat tidur masih tergantung, sebagian robek dan bergoyang meski tidak ada angin. Suara gesekan kain terdengar jelas di mikrofon. Di menit ke-27, gangguan pertama yang benar-benar jelas terjadi. Terdengar suara bel rumah sakit berbunyi satu kali. Pendek, terputus. Saya pastikan, aliran listrik di gedung ini sudah lama mati. Saya menghentikan langkah. Kamera tetap mengarah ke depan. Beberapa detik kemudian, terdengar suara orang bernafas tepat di belakang saya. Bukan dari arah lorong, bukan dari kamar, tapi sangat dekat. Terlalu dekat untuk diabaikan. Saya menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Namun pada rekaman, suara nafas itu terdengar jelas, bahkan lebih berat dari nafas saya sendiri. Menit ke-31. Saya memasuki sebuah ruangan yang diduga ruang observasi pasien. Di tengah ruangan masih ada rancang besi. Kasurnya sudah menghitam. Di atasnya terdapat bekas cekungan, seperti baru saja ditinggali. Saat kamera menyorot ranjang tersebut, terdengar suara pelan. Jangan difilmkan. Suaranya terekam, bukan sugesti, bukan perasaan. Saya ulangi pemutaran setelah keluar dari gedung, dan suara itu tetap ada. Gangguan terakhir di bab ini terjadi di menit ke-35. Lampu senter saya berkedip 3 kali, lalu stabil kembali. Bersamaan dengan itu, seluruh pintu kamar di lorong ini menutup perlahan, satu persatu tanpa suara benturan. Tidak ada angin, tidak ada tali, tidak ada logika. Lorong yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Dan untuk pertama kalinya sejak dokumentasi dimulai, saya berbicara di depan kamera dengan suara gemetar. Kalau ada yang di sini, saya cuma mau dokumentasi. Saya tidak datang untuk mengganggu. Setelah kalimat itu diucapkan, terdengar satu respon dari ujung lorong. Langkah kaki mendekat. Dokumentasi belum dihentikan. Tapi sejak titik ini, keputusan untuk melanjutkan mulai terasa seperti kesalahan. Menit ke-38 rekaman. Saya masih berada di lorong lantai 2. Semua pintu kamar sudah tertutup. Hanya satu yang tersisa terbuka setengah. Kamar paling ujung. Kamera otomatis mengarah ke sana. Bukan karena saya ingin, tapi karena tidak ada tempat lain untuk melangkah. Saat saya mendekat, suhu udara turun drastis. Nafas saya terlihat mengepul di depan lensa, padahal sebelumnya tidak. Mikrofon menangkap suara detak jantung saya yang mulai tidak beraturan. Di menit ke-40, kamera mengalami penurunan fokus selama 2 detik. Bukan error, bukan glitch, tapi seperti ada sesuatu yang terlalu dekat dengan lensa. Saat fokus kembali, di layar terlihat sesuatu yang tidak saya sadari saat itu. Di balik pintu kamar, terlihat bayangan setengah badan. Tidak utuh, tidak jelas wajahnya. Hanya bagian bahu dan kepala, namun posisinya tidak menyentuh lantai. Bayangan itu diam, tidak bergerak, seolah menyadari sedang direkam. Saya sendiri tidak bereaksi saat itu. Saya masih berbicara ke kamera, menjelaskan kondisi ruangan. Namun setelah rekaman diputar ulang, baru terlihat bahwa selama hampir 12 detik, bayangan itu berada di sana. Menit ke-43, saya masuk ke kamar tersebut. Tidak ada siapapun, namun kamera kembali menangkap hal aneh. Bekas tekanan di kasur muncul perlahan, seperti ada yang duduk, padahal kasur itu kosong. Bersamaan dengan itu, terdengar suara lirih, terputus-putus, seperti direkam dari jarak jauh. Pulang. Saya mundur 1 langkah, dan di saat itulah kamera merekam penampakan kedua. Di kaca lemari obat yang retak, terlihat pantulan wajah, tapi bukan wajah saya. Pantulan itu hanya muncul 1 frame, mata terbuka lebar, mulut seperti berusaha bicara, lalu hilang. Tidak ada refleksi yang seharusnya berada di sana. Posisi kaca tidak memungkinkan pantulan siapapun kecuali saya.
Menit ke-46, saya menyadari satu hal. Setiap kali kamera menangkap sesuatu, saya tidak pernah melihatnya langsung. Semua hanya muncul di rekaman. Seolah mereka tidak ingin terlihat oleh mata manusia, tapi tidak keberatan dikenal kamera. Saya memutuskan keluar dari lantai 2, namun sebelum turun, terdengar satu kalimat terakhir. Jelas, direkam tanpa gangguan. Sekarang, kamu tahu. Rekaman masih berjalan, tapi tangan saya mulai gemetar. Dan saya sadar, ini bukan lagi dokumentasi tempat kosong. Ini dokumentasi penghuni. Menit ke-49 rekaman. Saya sudah berada di tangga menuju lantai 1. Kamera masih menyala, tapi saya berhenti berbicara. Bukan karena tidak ingin menjelaskan, melainkan karena setiap kata terasa tidak lagi ditujukan untuk penonton. Saat menuruni tangga, kamera merekam sesuatu yang baru saya sadari belakangan. Di belakang saya, pada beberapa anak tangga, muncul jejak kaki basah. Ukurannya kecil, tidak beraturan. Jejak itu berhenti tepat di satu anak tangga, lalu menghilang. Saya tidak melihatnya saat kejadian, tidak mendengarnya, namun kamera merekamnya dengan jelas. Begitu sampai lantai 1, pintu utama yang sebelumnya terbuka, kini tertutup rapat. Tidak terkunci, tapi saat saya dorong, pintu itu tidak bergerak, seperti ditahan dari sisi lain. Di menit ke-52, terdengar suara yang sama seperti di lantai 2. Nada rendah, tenang, dan sangat dekat dengan mikrofon. Kamu boleh pulang. Kalimat itu bukan ancaman, bukan juga permintaan, lebih seperti keputusan. Sesaat setelah suara itu terdengar, pintu terbuka dengan sendirinya. Tidak perlahan, tidak mendadak, seolah memang sudah waktunya. Saya keluar tanpa menoleh. Kamera tetap mengarah ke depan. Namun tepat sebelum saya benar-benar meninggalkan halaman bekas RSK Tayu, kamera sempat menoleh ke belakang. Bukan karena disengaja, tapi karena tangan saya bergetar. Dalam satu frame terakhir sebelum rekaman dihentikan, terlihat lampu kecil menyala di lantai 2. Bukan terang, hanya titik redup, seperti lampu kamar pasien yang tidak pernah dimatikan. Saya tidak kembali ke sana. Namun sejak malam itu, setiap kali saya memutar ulang rekaman ini, ada satu hal yang selalu sama. Di detik-detik akhir video, terdengar suara tambahan yang tidak pernah saya ingat ucapkan. Terima kasih, sudah datang. Dokumentasi selesai. Tapi ceritanya tidak pernah benar-benar berakhir. Sampai di titik ini, saya tidak meminta kalian untuk percaya. Saya hanya meminta satu hal, dengarkan dengan perasaan. Apa yang terekam di bekas RSK Tayu bukan sekedar cerita horor. Ada jejak, ada suara, dan ada sesuatu yang memilih untuk tetap tinggal dalam diam. Jika kalian masih merinding, mungkin itu karena kisah ini belum sepenuhnya selesai. Dan mungkin kehadiran kalian sebagai penonton adalah bagian dari kenapa kisah ini bisa didengar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Jika kalian ingin kisah senyap Nusantara terus mengangkat cerita-cerita yang tidak berani diceritakan dengan suara keras, tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan tinggalkan komentar. Bukan untuk saya, tapi untuk mereka yang kisahnya hampir dilupakan. Saya pamit. Jaga diri kalian, dan ingat, tidak semua tempat kosong itu benar-benar kosong. Sampai jumpa di kisah senyap Nusantara di cerita berikutnya.